Tes, bisa mendengar saya, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, dan di sini saya merupakan guru yang telah mengikuti guru belajar BIMTEK, guru belajar untuk yang seri AKM. Apakah Bapak sudah pernah mendengarnya? Baik, AKM itu sendiri merupakan bagian dari asesmen nasional, Pak. Jadi, kan sekarang pemerintah sedang menyusun asesmen nasional, dan ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi nanti mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, mau itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung dengan pembelajarannya sendiri. Misalnya informasi-informasi tersebut itu diperoleh dari 3 instrumen utama. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, apa itu AKM? AKM di sini maksudnya itu asesmen kompetensi minimum, Pak. Yang kedua itu survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Oke, apa bedanya asesmen nasional dengan UN ya Pak ya? Sebenarnya kalau ditanyakan apakah asesmen nasional juga menggantikan UN seperti yang banyak muncul pertanyaan paradigma seperti yang muncul saat ini. Jadi asesmen nasional ini tidak menggantikan peran UN dalam evaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual, Pak. Namun asesmen nasional ini menggantikan peran UN sebagai sumber informasi, sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem saja. Jadi nantinya asesmen nasional ini nanti akan memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikannya, Pak. Jadi bukan per individu seperti UN kemarin yang berfokus pada siswa, pada nilai capaian siswa. Tapi ini nanti untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikannya itu sendiri, sekolahnya maksudnya untuk asesmen nasional ini. Jadi nanti laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dengan dinas pendidikan. Kalau tadi Bapak bertanya apa bedanya antara UN dengan AKM, Pak? Bu, maksudnya tadi. Jadi kalau untuk jenjang penilaian, kalau UN itu dimulai dari SMP, SMA, dengan SMK. Sedangkan untuk AKM dan SK itu bisa dimulai dari SD, Pak. Jadi tidak dari SMP saja, tapi SD sudah mulai mempelajari AKM. Terus kalau level muridnya sendiri, UN itu lebih ke murid-murid tingkat akhir. Misalnya murid kelas 3 SMP, atau murid kelas 3 SMA, atau kelas 12. Sedangkan untuk AKM ini sendiri berfokus pada murid-murid yang sedang belajar, bukan di tingkat akhir. Misalnya murid kelas 5 SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Kalau dilihat dari subjek muridnya juga berbeda antara UN dengan AKM. Kalau UN lebih ke sensus seluruh murid. Jadi semua di murid tingkat akhir itu mengikuti UN pada zaman dulunya. Kalau sekarang ini hanya kalau untuk AKM lebih berfokus pada sampel. Jadi murid-murid nanti akan diambil sampelnya di setiap sekolah. Kemudian sebenarnya ada beberapa lagi perbedaan yang bersifat teknis, ya, Pak. Nanti Bapak bisa ikut ketika mendalami BIMTEK-nya dari segi Bapak sendiri. Gitu. Baik. Untuk mendaftar ikut BIMTEK AKM ini ya Pak ya, saya akan coba bantu dengan share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat jelas, Pak? Ya, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Bapak sudah memiliki akun SIM PKB? Gitu, Pak. Jadi nanti
di laman browser yang Bapak pilih, boleh dari Google Chrome, Mozilla, atau laman yang biasa Bapak pilih, Bapak ketik saja guru belajar /AKM SIM PKB atau BIMTEK guru belajar di pencariannya. Biasanya nanti akan muncul sendiri seperti ini. Bapak tinggal klik saja. Kemudian ada pilihan seperti ini Pak di laman resminya. Ini kebetulan saya yang sudah. Untuk yang belum pernah, saya coba lagi dulu. Guru belajar AKM. Coba. Akan muncul seperti ini kalau Bapak mengetik guru belajar /akm.simpkb.id. Akan muncul laman seperti ini, Pak. Ya. Oke. Nanti Bapak boleh masuk. Oh, ini karena saya belum keluar ya. Pokoknya dari sini nanti Bapak boleh masuk menggunakan akun SIM PKB-nya Bapak dengan login seperti biasa. Masukkan saja nomor UKG Bapak dulu. Misalnya Bapak dulu terakhir ikut UKG di tahun 2015. Ada yang kode 2015 berapa, @guruku ID. Kemudian Bapak masukkan juga passwordnya. Nanti akan muncul laman seperti ini. Kalau seandainya Bapak belum mengikutinya, nanti akan ada pilihan di bagian paling bawah, itu ada option guru, kalau saya tidak salah, bentar Pak, maaf. Ya, seperti ini nanti kalau Bapak sudah login menggunakan akun Bapak, muncul yang seperti ini, ada masa pandemi COVID-19, nanti akan muncul nama Bapak. Ini kan yang saya kasih lihat itu nama saya, ketika saya masuk ke paspor SIM PKB saya, muncul nama saya, kemudian ada pilihan masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nanti Bapak tinggal klik ini saja. Ya, ini berhubung saya sudah ikut ya Pak. Tapi kalau seandainya pun belum ikut, nanti Bapak nanti akan, di sini nanti akan ada jadwal. Jadi Bapak boleh menyesuaikan. Misalnya ada beberapa angkatan, angkatan pertama itu kemarin tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, selanjutnya ada dari tanggal 9 kalau saya tidak salah, dan itu ada beberapa angkatan yang waktunya sebenarnya fleksibel. Kapan Bapak bisa, Bapak boleh pilih jadwalnya sesuai dengan waktu Bapak untuk mengikuti BIMTEK ini. Tapi disarankan yang kira-kira nanti Bapak bisa mengikuti secara keseluruhan, karena nanti dengan BIMTEK ini diharapkan masing-masing dari kita mengerti apa itu asesmen nasional dan AKM itu sendiri. Baik Bapak, saya rasa itu saja. Apakah sudah cukup dimengerti Bapak? Oke, nanti jangan lupa bergabung di AKM ya Bapak. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan untuk me-WhatsApp saya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.